Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan materi penalaran hukum pertemuan kelima. Hari ini kita akan membahas tentang materi proposisi. Kemarin kita membicarakan konsep, definisi, dan klasifikasi. Hari ini kita akan membicarakan proposisi. Ini materi yang menurut saya menarik ya, karena kita sudah mulai masuk ke esensi dari penalaran. Kalian sudah mulai bisa bermain-main dengan logika di sini ya. Kalian sudah bisa ya, kalau dalam bahasa saya itu agak pusing-pusing dikit lah. Bukan berarti sebelumnya nggak pusing ya, sama aja pusingnya. Level pusingnya agak meningkat sedikit. Baik, saya sudah kirim materi PPT ke kalian dan nanti PPT ini akan digabungkan dengan link YouTube ini dan nanti mungkin terakhir akan saya berikan penugasan. Baik, apa sih yang dimaksud dengan proposisi itu? Jadi proposisi adalah arti pertama dari kata pernyataan atau statement. Jadi di subbab pertama ini isinya adalah pernyataan dalam tanda kurung dalam proposisi. Jadi dalam proposisi itu mengandung pernyataan-pernyataan atau statement-statement atau konsep-konsep tertentu. Misalnya menyatakan tentang A dan B dan menyatakan tentang C dan D. Ketika kita menyampaikan sesuatu, membuat statement atau membuat pernyataan, maka pernyataan itu bisa kita nilai. Itu yang dimaksud dengan proposisi. Apa saja bentuk proposisi, kemudian bagaimana hubungannya, nanti kita akan bahas di dalam materi ini. Dilihat dari sudut pandang substansi, proposisi adalah pendirian atau pendapat tentang sesuatu hal. Jadi, proposisi menyatakan tentang sesuatu, tentang pendirian atau pendapat sesuatu. Bumi itu bulat, matahari adalah pusat dari tata surya. Itu satu statement. Statement tentang bumi bulat, matahari adalah pusat tata surya itu bukan hanya suatu pernyataan yang tanpa dasar. Kalau kita melihat dulu sebelum era Renaissance di Eropa ya, kita melihat atau meyakini waktu itu, publik meyakini bahwa pusat dari tata surya adalah bumi. Waktu itu Kopernikus mengatakan geosentris ya, center dari alam semesta adalah bumi, sehingga yang lain mengelilingi bumi. Tapi kemudian Galileo Galilei mengemukakan suatu teori heliosentris, bahwa matahari adalah pusat tata surya dari kita, planet-planet ini yang mengelilingi matahari. Apa yang terjadi kemudian? Galileo Galilei dipancung ya, dihukum mati karena dianggap telah mengganggu doktrin Katolik ya waktu itu, doktrin gereja, doktrin otoritas keagamaan, sehingga dia dinyatakan membuat suatu pernyataan atau proposisi yang dianggap melanggar norma. Jadi pernyataan atau proposisi itu tidak sederhana dan bisa mengguncang dunia ya. Sama seperti misalnya Pluto adalah bukan planet. Sebelum 2000, waktu saya masih SD gitu kan, tahun 90-an, planet ada 9 dan Pluto dinyatakan sebagai satu planet. Lalu kemudian ada satu proposisi yang menyatakan bahwa Pluto bukan planet. Sekitar tahun 2000-an ke atas lah ya, ada satu penelitian yang menyatakan Pluto bukan planet. Pernyataan Pluto bukan planet itu bukan pernyataan yang asal-asalan. Dia adalah suatu pernyataan yang didasari oleh suatu aktivitas atau suatu penelitian yang mendalam, yang menyatakan atau mendasarkan kenapa Pluto bukan suatu planet. Jadi sebagai seorang yuris nanti, kalian sebagai seorang ahli hukum, Anda harus berhati-hati di dalam membuat suatu pernyataan atau proposisi. Kenapa? Karena setiap yang Anda nyatakan itu memiliki konsekuensi. Apalagi di dalam hukum acara perdata, setiap pengakuan, setiap pernyataan yang mengakui suatu terma atau proposisi lawan dianggap sebagai suatu pengakuan kita, sehingga akan mendasari hakim untuk menyatakan bahwa pendapat kita salah dan mengakui serangan lawan. Itu fatal. Jadi pelajaran penalaran dan logika itu sangat berharga bagi kita, bagi orang hukum, terutama bagi lawyer dan hakim ya, termasuk juga jaksa, karena mereka akan membutuhkan itu.
setinggi apapun kalian atau sedalam apapun, sebanyak apapun kalian membaca buku, kalau tidak didasari oleh satu dasar logika yang baik, maka itu nggak akan berfungsi dengan baik. Sama seperti Anda punya pisau tajam sekali, tapi Anda nggak tahu mau digunakan untuk apa. Samurai mau buat motong bawang misalnya, iya sih boleh dan bisa, tapi bukan peruntukannya. Jadi seperti itulah kita memposisikan proposisi dan pernyataan dalam satu konteks ilmu pengetahuan. Nah, kembali ke konteks yang tadi, ketika proposisi dinyatakan sebagai atau suatu berdefinisi pendirian atau pendapat tentang suatu hal, maka pendapat tersebut bisa pendapat tersebut terkait antara hubungan dua hal. Contohnya tadi ya, terkait dengan keberadaan Pluto. Tahun 90 dan sebelumnya Pluto adalah planet. Pluto adalah planet. Tapi ketika tahun 2000-an ke atas, pernyataan tersebut kemudian berubah menjadi Pluto adalah bukan planet. Subjeknya sama, kemudian proposisi pernyataan-pernyataannya itu sama, tetapi dua hal ini membuat proposisi yang berbeda. Satu mengiyakan atau membenarkan, satu menegasikan. Jadi dalam satu proposisi terkandung dua kemungkinan. Pernyataan itu yang terhubung dalam satu relasinya adalah mengiyakan atau membenarkan, tapi ada juga kemungkinan yang kedua adalah menegasikan atau penilaian itu bersifat salah. Adalah bukan, adalah itu mengiyakan, adalah bukan, nah itu menegasikan. Jadi satu proposisi mengandung penilaian benar atau salah. Kemudian dalam satu pernyataan ada memiliki makna atau arti ganda. Pernyataan tersebut dalam bahasa saya, kalau menurut Pak Arif Sidarta itu beliau memiliki arti, memiliki bahasa. Kalau saya membahasakannya begini, apa yang tersurat dan apa yang tersirat. Saya ambil contoh begini. Arti pertama, misalnya begini, buku ini milikku. Maka memiliki arti apa yang dinyatakan atau sesuatu yang diungkapkan. Berarti memiliki hubungan kepemilikan. Kemudian dapat berarti menunjuk pada rumusan verbal atau ekspresi verbal berupa rangkaian kata-kata yang digunakan untuk mengungkapkan suatu hal. Jadi buku ini milikku itu bisa kemudian diubah atau dimodif menjadi beberapa rangkaian pernyataan. Contoh, buku ini milikku, kemudian dimodif menjadi, misalnya ya, buku ini milikku, saya yang memiliki buku ini bukuku. 3 contoh yang saya sebutkan tadi merujuk kepada hal yang sama, buku ini milik saya. Tapi kemudian definisi atau model dari pernyataan tersebut bisa berbeda-beda. Buku ini milik saya, buku ini milikku, aku yang memiliki buku ini, atau ini buku saya. Pengertiannya sama, bahwa buku ini milik saya. Ini yang disebut dengan pernyataan memiliki arti ganda. Ada arti harfiahnya ya, ada arti yang kiasnya atau model yang lain. Kemudian suatu hubungan antara dua hal tersebut dirumuskan dalam satu kalimat deklaratif. Tadi yang saya nyatakan, pernyataan tersebut yang membentuk satu proposisi harus dinyatakan dalam satu kalimat deklaratif. Deklaratif itu kalau di hukum namanya konstitutif ya, menyatakan sesuatu, deklaratif atau mendeklar sesuatu. Namun proposisi tidak harus identik dengan satu kalimat tertentu atau frase tertentu. Jadi bisa jadi ada beberapa kalimat berbeda namun mengungkapkan proposisi atau hubungan antara dua hal yang sama. Kalau tadi saya contohkan ada beberapa model ya, pernyataan tentang sesuatu. Saya memiliki buku ini bisa diungkapkan dengan beberapa varian. Ini bukuku, buku ini milikku, saya yang memiliki buku ini adalah buku saya. Modelnya bisa bermacam-macam, tapi maknanya satu, saya yang memiliki buku ini. Nah, saya akan jelaskan yang tadi saya maksud dengan tersirat dan tersurat.
Contoh relasi antara skripsi dan sarjana. Skripsi adalah syarat seorang mahasiswa menjadi sarjana. Betul. Yang kedua, skripsi adalah kelengkapan administratif menjadi sarjana. Itu juga betul. Tetapi caranya mengungkapkan atau caranya menyatakan itu kemudian memiliki dua varian, tapi merujuk kepada pengertian yang sama. Atau sebaliknya, sebuah kalimat untuk menunjukkan dua atau lebih proposisi. Nah, ini yang saya maksud dengan makna kias. Misalnya begini, di dalam materi ini agak narsis sedikit ya. Saya mencontohkan nama diri saya sendiri, walaupun saya belum lulusan Harvard Law School. Dosen Ahmad lulusan Harvard Law School. Maknanya secara leksikal atau secara nyata atau secara tersurat memang betul-betul Ahmad lulusan Harvard atau lulusan UGM misalnya. Tapi ada makna tersiratnya. Kalau seorang mahasiswa, seorang dosen lulusan Harvard Law School, bagaimana kira-kira keilmuannya? Udah pasti mantap banget. Maka pernyataan dosen Ahmad lulusan Harvard juga bisa diartikan sebagai Ahmad dosen yang sangat pintar. Sama seperti Anda mau bertanya seberapa pengalaman sih Pak Yatna di dalam beracara. Pak Yatna tinggal bikin statement saja, saya sudah beracara 30 tahun. Itu memiliki makna dua. Yang pertama secara faktual, secara real, Pak Yatna sudah beracara 30 tahun. Tapi makna tersuratnya adalah Pak Yatna adalah pengacara yang sangat berpengalaman dan sudah makan banyak asam garam beracara di Indonesia. Kan 30 tahun dia sudah menghandle mungkin ribuan kasus ya. Dari pidana, perdata, tun, tipikor dan macam-macam. Sehingga 30 tahun itu dapat dianggap sebagai suatu makna Pak Yatna memiliki pengalaman yang luar biasa. Itu yang dimaksud dengan suatu hubungan antara dua kalimat itu bisa bermakna leksikal atau bisa bermakna yang tersirat. Kemudian kalau tadi kita bicara relasi antara pernyataan dengan proposisi, karena pernyataan itu adalah bagian pembentuk dari proposisi. Ada pernyataan A, pernyataan B dihubungkan maka membentuk satu proposisi. Lalu kita akan membahas sekarang apa sih definisi dari proposisi. Proposisi adalah sebuah pernyataan tentang hubungan antara dua kelas yang di dalamnya berlangsung pengiyahan. Pengiyahan itu maksudnya pembenaran atau mengafirmasi ya, atau penyangkalan, negasi, menolak ya, bahwa kelas yang satu termasuk ke dalam kelas yang lainnya untuk sebagian atau seluruhnya. Nah, ini sudah mulai masuk ini kan. Kata-kata ada sebagian atau seluruhnya. Ini sudah bahasa yang sering kali kita gunakan di dalam peradilan. Misalnya definisi dari pasal 362 KUHP. Barang siapa dengan sengaja mengambil barang milik orang lain, sebagian atau seluruhnya. Itu sudah bahasa-bahasa penuh penalaran dan logika. Dan Anda nggak perlu S2 untuk tahu itu. Anda S1 jadi pengacara, Anda sudah harus bisa memahami pasal 362 KUHP. Tidak perlu Anda jadi sarjana hukum, Anda jadi warga negara Indonesia, Anda harus paham apa yang dimaksud dengan pengertian sebagian atau seluruhnya barang milik orang lain. Anda harus berlogika di situ. Dan ketika suatu peraturan diundangkan, apa asasnya? Semua warga negara wajib dianggap tahu dan wajib harus menaati peraturan tersebut. Artinya apa? Anda nggak butuh S1 untuk bisa memahami itu. Karena itu kewajiban yang melekat atau inherent kepada kita sebagai warga negara yang patuh dan taat hukum. Resikonya kalau kita nggak menaati itu, maka kita akan diberi sanksi, baik sanksi administratif, sanksi pidana atau sanksi-sanksi yang lain. Jadi sebetulnya pelajaran logika ini adalah pelajaran untuk kita semua. Wabil khusus kita sebagai orang hukum. Karena bukan tidak mungkin salah satu di antara kita adalah penegak hukum, baik sebagai hakim, sebagai jaksa, sebagai pengacara, atau sebagai polisian. Jadi Anda harus bisa memberikan pemahaman yang baik terhadap
materi atau isi dari suatu pasal dan ayat tentang peraturan perundang-undangan untuk warga negara ya, untuk masyarakat. Sambil contoh misalnya, semua manusia adalah, ada satu proposisi bunyinya adalah semua manusia adalah makhluk rasional. Nah, di situ ada term namanya ya, atau pembentuk dari proposisi namanya term atau pernyataan. Yang pertama adalah konsep manusia. Dan yang kedua adalah konsep makhluk rasional. Jadi manusia dan makhluk rasional. Semua manusia adalah makhluk rasional. Semua mahasiswa adalah orang yang berkuliah di perguruan tinggi. Jadi ada suatu pernyataan atau term, ada term yang dihubungkan dengan suatu hubungan tertentu yang membentuk satu proposisi. Nah, kemudian antara konsep manusia dan makhluk rasional itu ada satu relasi, apakah mengiyakan atau menyangkal. Benarkah manusia itu makhluk rasional? Jika benar, maka konsepnya pengiyaan. Lain cerita kalau misalnya semua sapi adalah makhluk rasional, maka yang terjadi adalah konsep penyangkalan atau menegasi. Nggak mungkin lah sapi itu memiliki makhluk rasional. Apa sih makhluk rasional? Makhluk rasional itu memiliki rasio. Rasio itu pemikiran, otak. Otak itu mungkin ya, sapi punya otak tapi nggak punya akal. Organ otak punya tapi nggak punya akal budi. Beda sama manusia. Manusia sama-sama punya otak tapi memiliki akal budi. Beda. Fungsi organnya otak, tapi lebih memiliki tahapan yang lain kalau manusia. Bisa berpikir, itu namanya akal budi. Mengenali konsep, definisi. Kalau sapi enggak. Mau itu rumput punya orang, punya sendiri, makan aja. Dia nggak punya konsep tentang mencuri, mengambil, nggak punya. Dia nggak punya definisi tentang itu. Sapi mau kawin, ya mohon maaf ya, sama anaknya sendiri pun kawin. Karena dia nggak punya konsep tentang incest. Beda sama manusia. Manusia memiliki konsep dan definisi tentang pelarangan menikahi saudara kandung. Itu bedanya kita dengan binatang. Kalau kita masih seperti itu, sama seperti binatang. Nggak perlu kita menyatakan diri laknat apa semua, sama seperti binatang. Kalau kita masih kencing sembarangan, berak sembarangan, sama kayak binatang. Karena dia nggak punya konsep dan definisi tentang kebersihan dan sebagainya. Kemudian ketika sudah mengiyakan atau menyangkal, pertanyaan selanjutnya adalah apakah konsep manusia tadi dan makhluk rasional yang satu merupakan bagian dari yang satu atau yang lainnya. Contoh nih, apakah makhluk rasional ini bagiannya dari manusia atau manusia bagiannya dari makhluk rasional? Jadi ini yang kemudian menjadi pertanyaan selanjutnya setelah mengiyakan. Apakah manusia dibungkus oleh makhluk rasional atau makhluk rasional dibungkus oleh manusia? Karena bisa jadi ada makhluk lain di muka bumi ini yang juga rasional. Dan itu bukan manusia. Apa contohnya? Malaikat misalnya, jin. Itu juga makhluk yang maha kuasa. Dia punya rasio juga, tapi bukan manusia. Maka kesimpulannya adalah makhluk rasional yang bersifat generalis tadi membungkus konsep manusia. Karena bisa jadi manusia itu hanya salah satu. Manusia, jin, malaikat dibungkus menjadi satu makhluk rasional. Jadi misalnya ya, contoh yang lain. Sapi adalah mamalia. Karena bisa jadi lumba-lumba adalah mamalia, kambing adalah mamalia. Maka konsep ini kemudian dijadikan satu ke dalam konsep mamalia. Ini yang saya maksud dengan hubungan tersebut. Apakah selain mengiyakan atau menyangkal juga menyatakan yang satu menjadi bagian dari yang lain atau tidak? Kemudian saya akan jelaskannya lebih konkret lagi ya. Kalau tadi ada suatu term ya, term subjek dan ada pernyataan A dan B, maka pernyataan A dan B tersebut bisa kita bedakan apakah A dan B tersebut termasuk sebagai term subjek atau term predikat. Apa bedanya?
Term subjek adalah kelas dalam suatu proposisi yang dinyatakan termasuk atau tidak termasuk ke dalam kelas yang lainnya. Sedangkan term predikat adalah kelas yang menjadi tujuan term subjek tersebut termasuk atau tidak. Saya ambil contoh begini. Sapi, kambing, mamalia itu adalah term subjek. Sedangkan term predikatnya adalah mamalia. Maka term subjek tersebut masuk ke dalam term mamalia. Term predikat. Jadi term subjeknya adalah 3 binatang tadi, maka mamalia adalah term predikat. Dia yang makan ya. Dia yang makan term 3 term yang tadi. Ini yang kemudian bisa membedakan antara term subjek dan term predikat. Selain 2 unsur tadi, ada unsur yang lain namanya copula. Copula adalah penyambung 2 term yang termasuk menyangkal atau mengiyakan. Sapi adalah mamalia. Sapi adalah konsep atau term subjek ya. Mamalia adalah term predikat. Mana yang termasuk? Maka sapi termasuk mamalia. Cuman relasinya apa nih keduanya? Mengiyakan atau menyangkal? Kalau tadi karena sapi adalah mamalia, maka adalah itu adalah yang menyambungkan keduanya. Itu disebut dengan copula. Kalau copulanya mengiyakan, maka katanya adalah pernyataannya adalah. Tapi kalau misalnya semut adalah bukan mamalia, maka copulanya adalah menyangkal. Jadi copula bisa ada 2 ya, mengiyakan atau menyangkal. Copula adalah jembatan dari 2 konsep. Konsep A, konsep B, maka jembatannya adalah copula. Bisa bermaksud mengiyakan atau menegasikan. Selain copula ada juga kualifikasi yang lain di dalam satu proposisi, namanya adalah quantifier. Quantifier adalah proposisi yang menunjukkan jumlah anggota kelas yang berkedudukan sebagai term subjek. Contohnya adalah semua manusia adalah makhluk rasional. Maka quantifiernya adalah kata-kata semua. Semua itu menunjukkan keseluruhan. Atau sebagian manusia adalah laki-laki. Maka quantifiernya adalah kata-kata sebagian. Dia menyatakan jumlah dari salah satu term ya. Quantifier, saya ulangi dari copula ya. Copula tadi yang saya nyatakan memiliki dua jenis ya. Copula yang menyatakan menyatakan pengiyakan itu dinamakan sebagai proposisi afirmatif. Sedangkan copula yang menyatakan adalah bukan atau tidak menyangkal disebut dengan proposisi negatif. Sedangkan kalau quantifier, kalau dia menyebut dengan kata-kata semua, maka disebut sebagai proposisi universal. Universal itu keseluruhan. Sedangkan kalau beberapa, maka dia dinamakan proposisi partikular. Partikuler. Dia sebagian dari anggota kelas. Jadi kalau Anda belajar matematika itu kan kelas SD atau SMP itu kan ada kata-kata sebagian dari himpunan. Kan ada pelajaran tentang himpunan ya. Himpunan beririsan dengan himpunan yang lain atau sebagian, dan itu sebetulnya kita belajar logika. Dulu waktu kita belajar matematika dan konsep tentang himpunan itu sangat menyenangkan karena sebetulnya kita sedang belajar tentang keilmuan yang universal. Saya pikir dulu matematika hanya untuk hitung-hitungan, ternyata setelah semakin ke belakang saya melihat matematika itu justru berfungsi untuk keilmuan sosio-humaniora seperti kita ini, karena bisa mendudukkan satu pernyataan-pernyataan kita ke dalam satu relasi yang benar dan berlogika. Selanjutnya berdasarkan secara tradisional terdapat 4 bentuk dasar dari proposisi ya, yang dibedakan berdasarkan kuantitas atau berdasarkan kualitas. Yang pertama, berdasarkan kuantitas, proposisi dibagi 2, yaitu proposisi universal dan proposisi partikular. Kalau proposisi universal adalah proposisi yang term subjeknya menunjuk pada semua anggota kelas yang berkedudukan sebagai term subjek dari proposisi tersebut. Contohnya adalah semua politisi adalah orator, semua ya. Jadi itu namanya proposisi universal. Sedangkan proposisi partikular, proposisi yang term subjeknya menunjuk
hanya pada sebagian anggota kelas yang berkedudukan sebagai term subjek dari proposisi tersebut. Contohnya adalah beberapa politisi adalah orator. Jadi itu namanya proposisi partikular. Sedangkan berdasarkan kualitas ada dua, proposisi afirmatif dan proposisi negatif. Seperti yang tadi saya katakan, kalau afirmatif berarti mengiyakan. Jadi proposisi yang menyatakan mengiyakan atau membenarkan bahwa term subjek untuk sebagian atau seluruhnya termasuk ke dalam term predikat. Contohnya adalah semua dosen bergelar S2 atau semua sapi adalah mamalia. Itu menunjukkan semua spesies sapi adalah mamalia. Proposisi negatif, proposisi yang menyatakan bahwa term subjek untuk sebagian atau seluruhnya tidak termasuk atau disangkal termasuk ke dalam term predikat. Contohnya beberapa dosen adalah bukan perokok, atau beberapa mamalia itu merangkak misalnya, berjalan misalnya. Beberapa mamalia berkaki 4, karena faktanya ada beberapa mamalia yang justru malah berenang di laut. Jadi itu namanya proposisi negatif. Materi terakhir adalah di slide yang ke-7. Secara faktual dan kenyataannya setiap proposisi merupakan gabungan keduanya sehingga melahirkan bentuk baru proposisi ya. Jadi proposisi yang tadi berdasarkan kualitas dan kuantitas kemudian melahirkan suatu bentukan baru proposisi dengan nama proposisi, rumus, dan lambang. Jadi di akhir slide saya sebutkan ada beberapa lambang-lambang. Anda harus mulai sudah bisa mengenali ya. Contohnya adalah ada tadi proposisi universal dengan proposisi afirmatif. Kemudian rumusnya adalah semua S adalah P, semua subjek adalah predikat, semua term subjek adalah predikat. Maka rumusnya adalah S besar, A kecil, P kecil. Sedangkan lambang namanya adalah A, afirmasio. Jadi dilambangkan dengan huruf A. Sedangkan yang kedua adalah universal negatif, proposisi universal dan proposisi negatif. Rumusnya adalah semua term subjek adalah bukan term predikat. Semua yang term subjek adalah bukan. Contohnya adalah semua semut adalah bukan mamalia. Sehingga lambang rumusnya adalah S besar, E kecil, P besar. Nama lambang namanya adalah E. Kalau E itu E adalah kata-kata dari, kalau A tadi adalah affirmo ya, berarti kata-kata mengiyakan atau I affirm, dan huruf E dari perkataan nego. E dan E artinya saya menyangkal, E dan O artinya nego. Kalau A dan I artinya I affirm. A dan I itu dari kata-kata mengiyakan. Proposisi ketiga gabungan dari proposisi partikular dan proposisi afirmatif. Contohnya adalah beberapa S, beberapa term subjek adalah term predikat. Hanya beberapa saja yang merupakan predikat. Jadi beberapa sapi adalah mamalia, atau beberapa dosen adalah bergelar S3, karena tidak semua dosen bergelar S3. Ada yang S2, ada yang S3, tapi tidak ada yang S1. Semua wajib S2. Bentuk rumusnya adalah S besar, I kecil, P besar. Rumusnya adalah I dari kata-kata I affirm. Jadi A dan I adalah positif ya. Kemudian proposisi partikular bertemu dengan proposisi negatif ya. Jadi beberapa atau sebagian dari term subjek adalah bukan dari term predikat. Rumusnya adalah S besar, O kecil, P besar. Nama lambangnya adalah O dari kata-kata nego, artinya I deny, menolak ya. Jadi beberapa term subjek adalah bukan, beberapa perokok adalah misalnya beberapa pedagang adalah bukan orang yang memiliki surat izin berdagang misalnya, atau beberapa pengemudi adalah bukan pengemudi yang memiliki SIM. Jadi ada beberapa yang tidak memiliki. Ada juga yang sebagian besar yang kemudian mengafirmasi. Contohnya begini, di jalanan ya, ada beberapa pengemudi yang memiliki SIM, ada yang tidak memiliki SIM, tapi keduanya itu sama-sama riding on the road gitu ya, sama-sama berkendara di jalan.
Dan kita nyatakan dalam suatu proposisi, salah satunya adalah proposisi partikular negatif. Ada beberapa pengendara yang kemudian tidak memiliki SIM. Maka kebalikannya adalah ada juga sebagian atau beberapa pengendara yang memiliki SIM. Dalam keadaan tersebut, ada dalam satu kejadian ada posisi partikular afirmatif dan partikular negatif membentuk satu peristiwa baru atau satu keadaan baru yang sama-sama berada dalam satu waktu dan situasi yang sama. Baik, itu materi kelima. Jadi saya akan materi kita sampai 7 ya. Nanti saya akan usahakan setiap materi tersebut ada tugas, dan penugasan tersebut selalu record di study ya. Jadi tolong kalian perhatikan petunjuk dalam pengisian dan menjawab tugas ya. Dan tugas sudah sangat saya buat sudah sangat fleksibel, bisa kalian ketik di body study atau kalian tulis atau kalian ketik lalu scan, terserah kalian. Dan waktunya pun biasanya saya 6 hari ya, 6 hari atau bahkan mungkin sampai 7 hari biasanya begitu. 7 hari kurang dikit lah. Artinya tidak ada alasan bagi kalian tidak mengerjakan tugas, dan hampir tugas tersebut tugas yang sangat-sangat sederhana, paling hanya satu atau dua soal ya. Jadi tidak ada alasan bagi kalian untuk tidak mengerjakan, karena penilaian akhir komponen salah satunya yang paling banyak adalah tugas. Jadi 3 yang paling banyak itu adalah tugas, UTS dan UAS. Jadi kalau kalian aman di situ, maka insya Allah kalian akan aman di mata kuliah penerangan hukum. Baik, terima kasih atas perhatian kalian. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.